Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah 5 bulan dia datang lagi ke saya. Dia katanya dikasih duit sama majikan sebesar 20 juta, saudara. Kita bahas tentang tukang kuli bangunan. Nih, tukang kuli bangunan ini bertanya kepada saya, apakah ini takdir, katanya. Dari dulu saya, dari keluar SD hingga sekarang ini, hingga sampai saya punya anak 2, katanya, pekerjaan saya di kuli bangunan saja. Apakah ini takdir? Kalau untuk aswaja atau ahli sunnah wal jamaah ini takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ini artinya ini sudah ditentukan sama Allah. Anda harus menjadi kuli bangunan. Tapi di situ ada peran Anda, ada pilihan Anda. Kalau Anda mau berubah, cari pekerjaan lain. Berarti kalau ada peran manusia di mana? Peran Allah. Jadi maksudnya begini, saudara. Ada peran kita ini bukan berarti kita menyaingi Allah. Bukan. Gimana ini? Karena kita dikasih ini. Nih. Kita dikasih ini, akal. Karena manusia itu kan makhluk paling mulia. Karena kenapa? Karena ini akal. Pergunakanlah akal. Gerakan oleh kita. Tapi bergeraknya atas qudrat iradat Allah. Begitu, atas kuasa Allah. Maksudnya bukan berpisah, bukan mandiri kita bisa menderakan. Bukan menyaingi Allah. Karena Allah sengaja ngasih akal kepada manusia supaya manusia bergerak. Karena kenapa manusia dikasih akal? Karena Allah menciptakan iblis. Karena sudah dituliskan sama Allah bahwa iblis akan menggoda manusia. Makanya ini harus ada pilihan, baik dan buruknya. Terus ditulis ini sama 2 malaikat, Raqib dan Atid. Ditulis amal kita, baik dan buruk, karena ada akal ini. Takdir itu ada takdir yang mubram, ada takdir yang mu'alaq. Ya ini mu'alaq. Ada peran manusia. Manusia berperan atas qudrat iradatnya Allah. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, pilih semua, dan bagikan kepada teman-teman. Saudara, ini doa yang saya kasihkan kepada tukang kuli bangunan itu. Ya Hayyu ya Qayyum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dibaca 100 kali. Ya Hayyu ya Qayyum 100 kali. Lanjutkan ini 11 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 11 kali. Ini dibacakan setelah sholat yang 5 waktu, saudara. Dia membaca ini, saudara, sambil bekerja ya, istiqomah setelah sholat yang 5 waktu. Dan saudara, setelah 2 bulan lebih ini orang tersebut curhat kepada saya. Curhat ini sambil nangis. Padahal ini sudah punya anak 2. Kenapa nangis? Saudara, setelah 2 bulan lebih dia mengamalkan ini istiqomah. Tiba-tiba ini istrinya selingkuh, saudara. Selingkuh istrinya. Dia sakit hati, katanya kecewa. Seakan-akan dia dihianati. Dia itu bekerja jam 7 hingga jam 5 sore, kadang sampai malam dia lembur ya untuk anak istri. Tapi tiba-tiba istrinya selingkuh. Wah, saudara, tidak bisa dibayangkan ya gimana perasaan orang tersebut. Dan saudara, saya tanya, apakah istri Anda, keluarganya ada gen selingkuh? Gen selingkuh gimana maksudnya? Gen selingkuh, keturunan selingkuh? Tidak, katanya. Istri saya keluarganya baik-baik. Cuma istri saya saja yang selingkuh. Ini tandanya ini sudah ngepek. Itu godaan, ujiannya itu. Anda harus kuat. Selingkuhnya gimana, kata saya? Ya, selingkuhnya itu dia teleponan sama laki-laki lain, katanya. Ya, kalau cuma teleponan wajar saja. Apakah dia melakukan yang lebih? Tidak, katanya. Dia cuma teleponan saja. Ya, kalau cuma teleponan wajarlah. Ada seorang laki-laki yang suka ngasih pulsa, katanya. Itu, saudara, ya. Ya bagus, kata saya, itu mendingan daripada istri Anda melakukan yang di luar batas. Itu Anda harus bersyukur, tidak apa-apa. Karena ujian ini.
Karena begitu saudaranya kebanyak, tidak sedikit. Kalau kita sedang mengamalkan sesuatu, kalau kita rajin beribadah, rajin tahajud, rajin sholat istikharah, sholat hajat untuk kerejekian, maka itu biasanya kalau laki-lakinya kuat, maka lari ke istri. Itu rata-rata saudara, harus kuat ya, harus kuat. Itu yang dinamakan kita meminta rezeki yang dipaksakan itu saudara, ditukar ya. Kalau kita banyak duit, banyak rezeki tapi hati kita tidak bahagia, itu ditukar saudara. Tidak sedikit orang banyak duit tapi tidak bisa makan, makanya cuman nasi putih. Itu namanya dunia, itu saudara. Jika cerita dia pergi ke daerah Madura ini, dibawa oleh seorang kontraktor. Dia bekerja yaitu di Madura, di seorang majikan, membuat rumah 3 tingkat saudara, dari nol ya. Dia 5 bulan tidak pulang-pulang saudara, karena mungkin dia merasa sakit hati oleh istrinya. Tapi tetap saja dia ngasih duit 1 bulan sekali ya buat anaknya ya, meskipun dia sakit hati sama istrinya. Begitu saudara. Singkat cerita ini, setelah 5 bulan dia datang lagi ke saya. Dia katanya dikasih duit sama majikan sebesar 20 juta saudara. Duit 20 juta itu luar dari gaji ya, tapi gajinya tetap dikasih sama mandor ya. Tapi itu duit yang 20 itu tip dari majikan. Karena majikan ini kebetulan majikannya sakit saudara. Itu sakit karena ceritanya disantet orang ya, ceritanya dibawa ke Bandung ya, ke salah satu daerah, diobatin di situ, sembuh saudara. Ya itu dia sering pergi berobat, sembuh syariat, berobat ke daerah Bandung, dan akhirnya dia dikasih tip sama majikannya 20 juta karena majikannya kebetulan orang kaya saudara ya, di daerah Madura itu kaya pisan saudara. Katanya dia sering sedekah karena majikannya itu nazar ya, kalau sembuh akan ngasih duit. Begitu ceritanya. Singkat ceritanya, orang yang kulit bangunan itu sekarang jualan bakso saudara ya, jualan bakso, tidak lagi kulit bangunan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dia berubah ya, ekonominya berubah. Orang itu sekarang malah dia yang sering selingkuh ya sama orang lain katanya, kata dia. Kalau dia waktu kulit bangunan dia setia sama istri, tapi setelah dia ekonominya berubah saudara, laki-lakinya sering selingkuh ya. Tapi itu urusan mereka ya. Ini termasuk Ismul Azam saudara, asma yang agung ya. Ini ya Hayyu ya Qayyum, ini luar biasa saudara. Semoga dapat menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.